Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas tentang investasi saham. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Karena saya masih kurang puas tentang pemahaman saya dan kita untuk belajar bersama tentang saham ini. Nah, jadi kalau kita berinvestasi saham tapi kita belum mengerti dan belum menjelaskan juga kayak mana cara mainnya yang jelas, pakai ilustrasi kita agak rancu gitu nanti memahaminya. Oke, kita langsung aja ke contoh. Yang pertama saya akan coba jelaskan dulu ini persepsi saya, pemahaman saya tentang saham. Yang pertama, apa itu saham? Nah, saya mendefinisikannya sebagai saham itu adalah suatu bentuk kepemilikan kita dalam sebagian bisnis perusahaan. Itulah menurut saya definisi otentik dari saham sebagai saya investor pribadi. Nah, kenapa gitu? Kenapa saya katakan sebuah bentuk kepemilikan atas sebagian bisnis perusahaan. Jadi, kalau kita berinvestasi di saham, kita tentu mengeluarkan uang kita untuk memodali bisnis dari perusahaan yang kita investasikan. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini ada produk sari gandum. Ini ada mereknya Roma ya, Roma. Jadi dia biskuit sari gandum. Nah, ini saya makan ini ya. Kita santai aja gitu ya. Biskuitnya enak, saya suka. Apalagi dicampur teh manis ya, teh manis panas. Nah, sari gandum ini adalah salah satu produk dari Roma. Nah, setiap kali kita beli produk di bawahnya atau di bawah tampilan produknya ini biasanya di situ ada tertuliskan selain komposisi. Nah, ada juga tertulis diproduksi oleh. Nah, sari gandum ini ditulis di sini diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk. Nah, PT Mayora Indah Tbk itu perusahaan yang memproduksi ini sari gandum ini, ya kan? Dengan brand Roma inilah. Banyak yang lain ada juga Roma kelapa, ada yang lain-lain kan. Jadi kalau saya sebagai investor saham berinvestasi di saham Mayora, PT Mayora Indah Tbk ini, artinya saya juga punya sebagian kecil hak berdasarkan presentasi jumlah saya berapa membeli saham atas bisnis PT Mayora Indah ini. Artinya saya juga bisa, kalau misalnya saya beli saham PT Mayora Indah ini, saya turut berbangga juga kalau misalnya saya makan ini. Artinya saya memakan produk dari perusahaan yang saya investasikan. Nah, istilah mudahnya, sederhananya nih, kalau kita memahaminya itu, contoh kita mau bikin bisnis nih, bisnis membuat produk A misalnya kan. Nah, jadi kita butuh modal misalnya 10 juta untuk buat bisnis produk A ini. Nah, karena uang kita misalnya cuma 5 juta, jadi kita ajak kawan kita untuk patungan dalam bisnis tersebut supaya modalnya cukup, adalah kawan kita kan. Nah, kawan kita ini ikut dia. Kita namakan namanya si Pono. Jadi si Pono ini ikut sama kita. Aku jualin bisnismu. Kita bagi dua modalnya, nanti untungnya kita bagi dua. Nah, artinya kepemilikan bisnis dari bisnis A itu 50% dimiliki oleh kita, saya, dan 50% dimiliki oleh si Pono. Dibagilah dalam bentuk berapa jumlah lembar saham yang
dibuat sama perusahaan A ini atas produksi A, atas produk A ini gitu. Nah, perusahaan yang ada di bursa efek itu gimana? Kalau kita lihat pembuat produk perusahaan yang ada tulisan TBK di ujungnya, itu artinya terbuka. Artinya perusahaan itu perusahaan publik. Artinya perusahaan publik itu saham dari perusahaan itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bisa dibeli oleh masyarakat yang mau berinvestasi di perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi kan ini PT Mayora Indah ini kan TBK. Artinya mereka perusahaan terbuka dan bisa kita beli sahamnya. Apakah ada saham PT Mayora Indah ini di bursa saham? Ada. Kode sahamnya MYOR, MYOR. Nah, jadi kalau kita beli saham MYOR ini dengan harga yang pada saat itu, maka kita turut memiliki sebagian kecil sesuai presentasi berapa kita beli dari saham PT Mayora ini. Jadi kita bisa berbangga diri kalau misalnya kita beli saham Mayora ini, karena produk-produknya kan banyak dijual di Indomaret, di Alfamart, di mini-market lah. Produk dari brand Mayora ini dari perusahaan Mayora ini, dari brand Roma ini bukan cuma sari gandum ini aja, ada banyak kan. Nah, jadi kita kalau main-main ke minimarket, kita lihat produk-produk dari brand Roma dan diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk ini, kita tuh berbangga karena kita bisa berpikir bahwasanya itu dalam bisnis perusahaan yang menciptakan produk itu ada uang saya juga, saya patungan juga, artinya saya juga punya bisnis itu secara kepemilikan berdasarkan presentasi jumlah uang saya yang saya investasikan. Misalnya saya investasikan 10 juta, artinya dari modal PT Mayora Indah yang sekian berapa triliun atau sekian berapa ratus miliar, ada uang saya di situ gitu. Jadi saya turut punya bisnisnya juga gitu. Nah, terus ada nggak produk yang nggak produk dijual di minimarket misalnya, tapi sahamnya nggak diperdagangkan di bursa? Ada. Nah, contohnya ini, saya minum ini kan Aqua, produk yang sangat terkenal. Siapa yang nggak tahu Aqua kan gitu? Kita minum dulu ya. Siapa yang nggak tahu produk Aqua, minuman kemasan ini? Semua rata-rata orang Indonesia saya kira tuh. Tapi Aqua nggak perusahaan terbuka. Jadi kalau kita lihat Aqua itu ada dia tulisannya diproduksi oleh PT Tirta Investama. Jadi di ujungnya nggak ada tulisan TBK, artinya nggak terbuka. Artinya ini perusahaan private. Nah, kalau perusahaan private itu mereka nggak memperdagangkan sahamnya untuk dibeli oleh publik. Nah, setelah saya baca-baca, ternyata kenapa PT Tirta Investama ini nggak IPO di bursa. Mereka pernah IPO cuman delisting, artinya mereka nggak jualan saham mereka lagi di bursa efek. Kenapa? Karena keterangannya mereka sudah cukup modalnya, sudah kuat keuangannya, jadi mereka nggak terlalu butuh lah dana dari masyarakat, karena juga market cap dari Aqua ini udah besar gitu, jadi takut gak liquid sahamnya kalau dijual di bursa efek juga gitu ya, kira-kira gitulah. Nah, terus saya juga ada beli produk ini, produk Goryeo. Jadi ini sering jajan lah ya di warung Goryeo ini. Nah, ini yang produksi ada tulisannya di sini kecil, saya nggak bisa lihatin di kamera. Tulisannya diproduksi oleh PT Siantar Top Tbk. Nah, ada tulisan TBK-nya kan, artinya dia perusahaan publik. Nah, kalau dia perusahaan publik, artinya sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, di bursa saham, pasar saham. Artinya bisa dibeli oleh masyarakat juga. Apa kode saham Siantar Top? Ada, saya lupa STTP kalau nggak salah, berapa harga sahamnya sekarang, sekitar 14 ribuan. Dan naik berapa persen ya. Nah, jadi tanpa kita sadari, kehidupan kita dari bangun sampai tidur lagi dikelilingi oleh produk-produk dari perusahaan publik yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya kita mau kerja, kita gak ada motor,
kita naik Gojek, kita pesan Gojek, itu ada sahamnya GoTo, Gojek Tokopedia kan. Kalaupun kita naik motor merek apa misalnya Honda, ya udah itu dijual sama perusahaan Astra Internasional, ada sahamnya, kode sahamnya ASII. Jadi hampir seluruh kehidupan kita dari bangun sampai tidur lagi kita pakai produk dari perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, jadi kita sudah tahu apa itu saham, kita mau investasi saham, terus kita bertanya gimana belinya, kan gitu. Cara membelinya, kalau dulu orang beli saham itu mereka datangi perusahaannya atau tempat di mana perusahaan itu menjual sahamnya, terus mereka beli sahamnya dalam bentuk kertas masih kalau dulu itu. Jadi kertas itu harus disimpan juga atau dalam surat keterangan yang udah ditanda tangan dan sepakati lah gitu berapa jumlah besarnya. Ya udah terus disimpan gitu kan. Nanti kalau mau jual gitu. Nah sekarang karena sudah zaman digital, jadi kita nggak perlu kertas lagi. Jadi bagaimana bentuk saham itu? Ya dalam bentuk uang dan keterangan kepemilikan berapa lot dari digital elektronik. Nah jadi kita sudah bisa berinvestasi saham saat ini hanya dengan modal handphone kita saja. Jadi kita tinggal download aplikasi sekuritas sebagai pihak ketiga. Nanti saya jelaskan sekuritas itu apa. Tinggal kita beli saham dari aplikasi sekuritas tersebut dari handphone kita aja. Jadi kita sudah bisa beli saham tanpa harus kita datang. Misalnya saya mau beli saham ini Mayora, kan nggak mungkin saya yang dari sini dari tempat saya datang ke pabrik Mayora atau perusahaan Mayora di Jakarta sana. Saya bilang langsung sama Pak direktur, saya mau beli saham Mayora, kan nggak gitu. Kecuali saya orang yang udah besar ataupun modal saya besar kayak Pak Lo Keng Hong, langsung jumpain direkturnya perusahaannya, beli sahamnya juga pakai konferensi pers atau apa segala macam. Itu kan orang-orang yang udah besar. Kalau kita kan investor retail ini yang pribadi, yang dananya ya gak terlalu besar kan, jadi gak sampai segitunya juga. Jadi itulah yang kita butuhkan. Transaksi digital itu kita gunakan handphone kita download aplikasi sekuritasnya, kita beli dari aplikasi sekuritas itu saham yang mau kita beli dan sudah kita pilih. Nah, oke, sekarang apa itu sekuritas? Jadi dalam proses pembelian saham oleh seorang investor, kita mengenal 3 entitas. Yang pertama itu kita secara pribadi, yang kedua sekuritas, perusahaan sekuritas, artinya itu perusahaan yang menjadi perantara pembeli dan si penjual saham. Nah inilah si sekuritas, si perantaranya. Karena kita nggak bisa langsung beli ke perusahaan yang mau kita beli, misalnya halo direksi PT Siantar Top, saya langsung mau beli saham kamu 10 juta, ya nggak bisa gitu. Diketawain kita dan kita juga ditolak, apa sih kayak gitu kan sama direktur Siantar Top. Jadi ya kita butuh perantara. Nah perantara inilah perusahaan sekuritas. Itulah namanya, itulah fungsi dari perusahaan sekuritas itu, sebagai perantara dan penjamin dari transaksi pembelian saham itu antara si pembeli, kita si investor. Kita kan investor ini sebagai pembeli saham, dan si penjual saham yaitu perusahaan yang menerbitkan sahamnya untuk kita beli. Jadi ada 3 entitas. Pertama pembeli saham, investor kita. Yang kedua sekuritas sebagai penjamin pembelian dan perantara dari transaksi tersebut. Yang ketiga adalah perusahaan yang menerbitkan sahamnya di pasar saham sebagai penjual. Nah, berarti ada 3 entitas. Pembeli sebagai atau investor, sekuritas sebagai penjamin dan perantara, dan si penjual saham atau si perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Oke. Nah, oleh karena itu di Indonesia ini ada banyak perusahaan sekuritas, ada banyak perusahaan perantara.
yang menjalankan bisnis sebagai perantara pembelian saham. Ada Mirai Sekuritas, ada BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Stockbit, Ajaib. Nah, ada banyak sekuritas ya. Sekuritas itu kita pilih yang mana? Ya terserah kalian. Kalian pilih mana yang kalian suka fiturnya. Jadi kalau saya sendiri saya pakai sekuritas Indo Premier untuk beli saham. Kenapa itu yang saya pilih? Karena saya waktu pertama kali belajar pakai Indo Premier, jadi saya udah terlanjur mudah sama fitur-fiturnya, memahami fitur-fiturnya. Misalnya klik ini untuk beli, klik ini untuk ini keterangannya apa. Nah, tapi juga saya belajar pakai fitur aplikasi dari Stockbit. Menurut saya kalau analisa lebih gampang dan mudah pakai aplikasi Stockbit. Jadi saya belinya pakai Indo Premier. Nanti saya juga ada rencana mau belajar beli pakai aplikasi Stockbit. Oke, itu udah jelas ya. Nah, sekarang bagaimana cara membelinya? Setelah kita tahu 3 entitas penting itu dalam sebuah transaksi saham, cara membelinya ya udah tinggal kita download aja aplikasi sekuritas di handphone kita. Contoh, misalnya saya pakai ini handphone Android, handphone saya kan. Ya udah saya tinggal buka Play Store, saya ketik di situ iPod misalnya, Indo Premier Online Trading kan. Saya ketik nama sekuritas saya itu, kalau nggak tahu kode apanya nama sekuritasnya ya tinggal searching di Google aja kan, sekarang udah gampang. Ya udah setelah itu saya download. Setelah saya download, ya udah saya pelajari kan, nanti dipandu itu dari situ bagaimana cara ini. Saya daftar dulu pakai KTP, data-data NPWP, kalau ada NPWP, kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Ya udah setelah saya daftar, jadilah akun saya ini. Nah, nanti mereka kasih rekening efek. Rekening efek itu berbeda dengan rekening tabungan kita. Jadi itulah rekening sebagai dompet rekening untuk kita mentransfer dana dari rekening tabungan kita untuk dana membeli saham. Jadi ada rekeningnya sendiri, itulah namanya rekening efek. Nah, rekening efek ini nanti yang buat bukan kita. Kita tinggal daftar kita tinggal lengkapi data di sekuritas ini aja. Nanti mereka yang daftarin rekeningnya, yang kita tinggal terima jadi aja. Nanti kita dikasih nomor rekeningnya, di situ kan ada informationnya. Ya udah kita tinggal transfer uangnya, berapa uang yang mau kita investasikan. Contoh ini rekening saya di bank BCA. Nah terus iPod juga buatin saya rekening efek BCA. Ya udah nanti saya transfer. Misalnya saya mau siapkan dana 10 juta untuk investasi. Ya udah tinggal saya transfer dari rekening ini ke rekening ini, terus saya beli dari rekening ini, rekening efek saya untuk beli sahamnya. Itu nanti setelah saya beli sahamnya, ya udah saya punya sahamnya. Kalau mau saya jual, ya saya jual. Kalau mau saya beli, ya saya beli. Jadi ada sendiri dia panduannya dari aplikasi sekuritas yang udah kita gunakan itu, gitu. Semuanya diajarin, dipandu, gampang, mudah, nggak ada yang susah. Ya udah, begitu aja, sesimpel itu untuk memahami proses seseorang belajar cara investasi saham, dari mulai memahami arti, membeli, dan jadi investor, semudah itu. Nah, untuk bagaimana cara membeli, bagaimana menganalisa perusahaan untuk dipilih sebagai instrumen investasi kita, ya itu beda cerita lain lagi. Nanti kita apalagi kan bedah lagi, dan udah ada juga kok konten-konten di channel ini tentang menjelaskan bagaimana menganalisa saham gini. Ya kalian tonton aja, ada kok udah deh. Jadi gitu aja yang bisa saya jelaskan tentang proses investasi dan seorang menjadi investor. Gimana caranya? Dengan mudah dan sederhana. Kalau misalnya ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Dan ini juga saya masih belajar. Saya juga udah lama kali di bursa, jadi sama-sama belajar ini di sini di konten ini, channel ini. Jadi kita bebas untuk berkomentar di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah.
dan mohon dibantu kalau misalnya ada yang salah diperbaiki dan perlu kita diskusi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Thank you. Sampai jumpa.